Hai, ini dia smartwatch terbaru lagi dari Amazfit dengan display yang besar menggunakan Sapphire Glass. Baterainya juga nggak tanggung-tanggung nih, besar juga, lama bener habisnya. Di video ini saya akan bahas beberapa fitur keren menurut saya dan penggunaan saya sekitar 2 mingguan lebih. Save ready, dan ini dia Amazfit Balance 2. Yang pertama saya bahas untuk penggunaan saya sekitar 2 mingguan ini baterainya mantap bener. Satu harian saya pakai menggunakan always on display aktif sepanjang harian ya. Saya bawa tidur, saya berkegiatan di outdoor menggunakan GPS-nya, satu harian turunnya cuma 11% aja. Emang kalau saya lihat untuk di deskripsi produk kapasitasnya ini lumayan besar di 658 mAh. Untuk pengguna normal bisa bertahan sampai 21 hari tertulisnya. Wow, 3 mingguan ya. Untuk berkegiatan di outdoor udah nggak usah khawatir lagi nih. Displaynya cakep, dia udah ada auto brightness, kecerahannya bisa mencapai 2000 nits. Layarnya AMOLED dengan ukuran yang besar, 1,5 inch, resolusinya juga besar di 480 kali 480 pixel. Perlindungan layarnya ini sudah menggunakan Sapphire Glass. Waktu saya pakai untuk berolahraga di outdoor, saya melihat untuk rute GPS yang saya lalui, menurut saya ini cukup akurat dan presisi. Dia punya garis lintas GPS-nya bisa dilihat. Memang sih terkadang untuk di tikungan-tikungan itu memang ada sedikit keluar jalur. Untuk GPS-nya sudah menggunakan 6 satelit positioning system dan saya tes log GPS-nya ini terbilang cepat menurut saya. Di fitur run, saya lihat settingnya ini kita bisa setting menggunakan latihan interval. Mode olahraganya sendiri juga terbilang banyak. Fitur root back pastinya tersedia. Bluetooth music kita bisa geser ke kiri dan kita bisa atur menggunakan musik dari ponsel atau dari smartwatch-nya. By the way, soal Bluetooth music ini smartwatch bisa connect ke TWS. Mantap. Kita bisa aktifkan untuk connect ke TWS, geser ke bawah di menu shortcut dan geser ke kiri. Untuk koneksi WiFi juga tersedia, tapi saya jarang gunakan. Fitur Bluetooth Call saya coba tes menggunakan dari smartphone Android Samsung A55. Ini bisa untuk WhatsApp call. Notifikasi chat masuk bisa menampilkan banyak pesan karakter, bahkan kalau tidak terlalu panjang banget, ini saya lihat bisa full karakter ya, atau full pesannya gitu terbaca dengan jelas. Kita juga bisa membalas pesan langsung dari smartwatch-nya menggunakan keyboard, yang berasa ada haptic feedback-nya ketika kita tekan di tombol-tombol keyboard-nya. Bisa balas pakai emoji juga, bisa pakai asisten AI, atau balas cepat dari template yang kita bisa ubah dari app-nya Zep. Saya juga cukup suka dengan tampilan watch face yang diberikan dari Amazfit Balance 2 ini. Cukup banyak pilihan, bisa kita download dari aplikasinya juga, dan kita bisa custom pilihan watch face. Tampilan dial analognya ini terbilang cakep, ada shadow-shadownya gitu bayangannya. Di analog jarum jam detiknya. Untuk fitur HRV juga ini dia tersedia ya. Fungsinya akan terlihat ketika kita pakai smartwatch-nya ketika tidur. Selain itu juga ada fitur thermometer untuk temperatur body ya, bukan temperatur suhu ruangan. Mungkin banyak yang menanyakan apakah ada untuk temperatur suhu ruangan? Jawabnya tidak ada. Mungkin kalau itu kita bisa lihat langsung di menu weather atau cuaca ya. Yang saya suka lagi ini ada fitur biocharge. Fitur yang satu ini terlihat mirip seperti di smartwatch brand sebelah yang namanya adalah body baterai. Biar lebih maksimal fitur biocharge ini harus kita pakai smartwatch ini selama waktu tidur. Tetapi yang saya perhatikan fitur biocharge ini merasa kurang maksimal ya kalau saya lihat karena data yang ditampilkan itu minim banget. Fitur yang sering saya gunakan sehari-hari seperti pengukuran sekali ketuk, fitur ini sama seperti di smartwatch brand-brand sebelah ya. Untuk fitur ini dia menjalankan 4 fitur sekaligus. Di aplikasinya Zep juga ada fitur baru yang keren menurut saya ya. Ini berguna banget buat saya sehari-hari yaitu fitur food log. Di fitur yang satu ini kita bisa input data makanan yang sudah kita konsumsi dari pagi sampai malam hari. Kita juga bisa targetkan untuk tujuan asupan kita. Untuk menginput datanya, kita bisa melakukan dengan teks atau input suara. Yang biasa saya sering lakukan sih, ini ketika makan saya langsung foto aja ya makanannya dan fitur ini menganalisa sendiri menggunakan AI. Dia bisa mendeteksi makanan apa aja yang kita makan dan rinciannya nanti keluar. Memang sih ada beberapa kali meleset ya, salah gitu. Dan kita bisa edit untuk membenarkannya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti alarm, kalender, kompas, altimeter, barometer, stopwatch, timer, fine phone, pesan suara,
jam dunia Breathe ini tersedia. Fiturnya mantap bener ya, banyak nih guys. Lalu di bagian dalam paket pembelian disediakan satu pasang strap model rubber juga, cuma beda warna aja. Yang punya saya ini warnanya agak keoren-orenan gitu. Ukuran strapnya juga beda nih, tidak sama seperti si Active 2, mau yang square ataupun yang round screen. Untuk balance 2 ini ada di 22 mm, dan menurut saya untuk kualitas strap bawaannya aja ini udah bagus banget sih, solid, tebal, dan lentur. Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, pengecasan adapter magnetnya ini untuk seri Balance 2. Ini modelnya beda ya, tidak seperti si Active 2 juga. Jadi dia tidak bisa bergantian nih memakai adapter chargernya. Dan yang terakhir, untuk ukuran smartwatch-nya di lengan saya, ini ukuran lengkap lengan saya 16 cm. Dia tampilannya seperti ini, menurut saya pribadi sih ini agak kebesaran ya, bukan agak sih, emang kebesaran, bisa dilihat dan juga tebal. Saya ukur untuk di pinggir case-nya aja nih tebalnya 12 mm lebih. Di tengah case-nya dia 14 mm lebih, lebar diameternya 49 mm lebih, lak-tulaknya 54 mm lebih. Wow, ini benar-benar dahsyat ya, besar dan tebal. Untuk harganya saat video ini tayang saya belum tahu pastinya ya. Nanti saya akan update, link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Save ready dan terima kasih.